Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan Akbar Arya Irawan, kelas 11 TKJ 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang TJKN 9, apa itu fiber optik. Apa itu fiber optik? Jaringan serat optik adalah teknologi komunikasi yang menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Serat optik merupakan solusi yang sangat efisien untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan jarak yang jauh dibandingkan dengan kabel tembaga konvensional. Bagaimana konsep jaringan serat optik dan jaringan tersebut mentransmisikan data menggunakan sinyal cahaya? Jaringan serat optik adalah teknologi telekomunikasi berkecepatan tinggi yang mengandalkan transmisi data melalui serat optik, yang merupakan untayan tipis kaca atau plastik yang mampu membawa data menggunakan sinyal cahaya. Jaringan ini telah menjadi semakin populer karena kemampuannya untuk mentransmisikan data dalam jarak jauh dengan bandwidth yang sangat tinggi dan latensi yang rendah. Konstruksi serat optik. Kabel serat optik terdiri dari inti yang terbuat dari kaca atau plastik dikelilingi oleh lapisan selubung dengan indeks bias yang lebih rendah. Kombinasi inti dan selubung ini memungkinkan terjadinya fenomena pemantulan internal total yang berperan penting dalam memandu sinyal cahaya di sepanjang serat. Sumber cahaya. Transmisi data dalam jaringan serat optik biasanya dimulai dengan sumber cahaya, biasanya dioda laser atau dioda pemancar cahaya LED. Sumber cahaya ini memancarkan foton sebagai sinyal cahaya ke dalam serat. Pengkodean informasi. Sebelum data ditransmisikan, data harus diubah ke dalam format yang sesuai untuk transmisi optik. Dalam komunikasi digital, data biasanya dikodekan menggunakan teknik seperti on-off keying atau OOK, di mana ada atau tidak adanya modulasi yang lebih canggih seperti modulasi amplitudo dan modulasi fase dapat digunakan untuk pengkodean data yang lebih efisien. Komponen-komponen yang membentuk karakteristik kabel fiber optik. Inti core. Inti pada bagian ini terpisah jenis serat kaca yang sangat berpengaruh pada kualitas dari kabel fiber. Pada kabel fiber optik itu sendiri, diameter inti serat optik memiliki ukuran yang berbeda-beda antara 2 GM hingga mencapai 50 GM. Lebih besar diameter inti serat kaca, maka akan semakin baik juga kualitas dan kemampuan kabel fiber optik. Cladding bagian ini merupakan komponen yang terbuat dari kaca dan memiliki fungsi untuk pelindung inti fiber optik. Selain untuk melindung inti, cladding juga berfungsi memancarkan cahaya dari luar kepada inti. Coating lapisan ini juga sering disebut sebagai mantel. Berbeda dengan inti dan cladding yang terbuat dari kaca, lapisan ini terbuat dari bahan plastik. Fungsinya merupakan untuk melindungi gangguan dari luar seperti lengkungan kabel dan kelembapan udara yang bisa mengakibatkan kerusakan pada lapisan dalam. Strike member dan outer jacket. Pelindung utama berawal dari lapisan ini. Lapisan strike member dan outer jacket merupakan lapisan terluar dari kabel fiber optik. Fungsinya juga jelas untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan secara langsung. Jenis kabel. Kabel serat optik tunggal single mode digunakan untuk jarak jauh dan aplikasi jaringan yang memerlukan kecepatan tinggi seperti transmisi data jarak jauh dan kabel bawah laut. Kabel serat optik multimode digunakan untuk jarak yang lebih pendek dalam lingkungan LAN (Local Area Network) dan aplikasi yang memerlukan kecepatan yang cukup tinggi. Keuntungan dan kerugian dari fiber optik.
Keuntungan yang dibagikan oleh fiber optik ialah kecepatan tinggi. Fiber optik dapat mentransfer data dengan kecepatan hingga gigabyte atau terabyte per detik, jauh lebih cepat daripada kabel tembaga. Yang kedua adalah kapasitas yang lebih besar, mampu menangani volume data yang sangat besar sekaligus cocok untuk kebutuhan internet, TV kabel, dan telekomunikasi. Jarak transmisi jauh. Sinyal cahaya pada serat optik dapat menjangkau jarak yang sangat jauh, memerlukan penguat sinyal. Tahan gangguan, tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik sehingga sinyal lebih stabil dibandingkan kabel tembaga. Kerugian yang dibagikan oleh kabel fiber optik ialah yang pertama, biaya awal tinggi. Instalasi dan perangkat fiber optik cenderung lebih mahal dibandingkan teknologi kabel tembaga. Kerapuhan. Serat kaca sangat rapuh dan mudah patah jika tidak ditangani dengan hati-hati. Kesulitan perbaikan. Perbaikan fiber optik membutuhkan teknisi yang terlatih dan peralatan khusus. Kompatibilitas. Tidak semua perangkat mendukung teknologi fiber optik sehingga memerlukan konverter tambahan. Itulah penjelasan saya tentang kabel fiber optik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.